Mungkin teman-teman lagi ngegame misalnya, maka audio yang ada dalam gamenya tersebut juga akan ikut terekam, atau mungkin lagi ngedit. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Meser dari hardtobeat.com, recording on the go. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu tema yang lumayan banyak yang request ya, yaitu adalah bahas tentang setup untuk live stream atau audio setup untuk live stream itu seperti apa. Oke, di sini saya sudah di depan saya ini sudah ada beberapa setup live stream ya. Dan kalau teman-teman lihat mungkin dari kamera ini bisa teman-teman lihat ada mikrofon. Dan pastinya kalau teman-teman untuk live stream ya, misal mau live streamnya lebih interaktif, mungkin dibutuhkan yang namanya facecam atau webcam untuk menampilkan wajah ya, biar bisa lebih intimate atau lebih penonton itu memiliki kedekatan secara personal dengan yang ditonton, seperti itu. Jadi kita membutuhkan facecam atau webcam seperti ini. Dan di sini saya menggunakan webcam yang bukan webcam yang mahal. Saya menggunakan webcam dari Hikvision ya, seperti ini. Dan ini saya dapat dengan harga yang sangat murah, dengan harga sekitar 280 ribuan. Teman-teman bisa lihat kualitasnya seperti ini ya. Dan ini spesifikasinya dia sudah 1080 ya. Jadi sudah full HD. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ini sudah fokusnya udah fix, dan exposure-nya nggak bisa diatur ya, otomatis ya ini ya exposure-nya. Menurut saya ini sudah cukup bagus dengan USB, tapi teman-teman juga bisa pakai webcam yang lainnya yang mungkin bisa lebih bagus ya, seperti merek Logitech atau yang lainnya semacam itu. By the way, saya belum pernah nge-review benda-benda yang berhubungan dengan video, jadi saya merasa kurang berkompeten ya. Saya belum mempelajari lebih banyak tentang perangkat-perangkat video. Dan kemudian setup audionya saya menyarankan untuk menggunakan sound card atau audio interface eksternal yang digunakan untuk memproses atau mengkonversi sinyal analog ke digital, misal dari mikrofon atau misal dari perangkat lain, instrumen dan sebagainya, untuk diproses di komputer melalui software OBS atau StreamYard atau mungkin yang lainnya semacam itu. Dan di sini saya menggunakan OBS ya. Nah, kalau teman-teman pernah lihat orang live itu kan biasanya ada barnya kayak gini, terus kemudian ada teks berjalannya dan mungkin semacamnya. Nah, ini bisa disetting melalui software OBS. Bahkan kita juga bisa atur misalnya scene-nya misal seperti ini. Nah, menampilkan live chat, kemudian end screen dan lain sebagainya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya menggunakan OBS ya. Dan oh ya, kita bahas ini dulu ya, audio dulu ya. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan live stream, sound card yang cocok itu seperti apa sih, atau audio interface yang cocok itu seperti apa? Nah, ini menurut pengalaman saya ya, teman-teman bisa menggunakan sound card atau audio interface yang dia itu memiliki pengaturan atau memiliki kemampuan audio loop ya. Jadi untuk ngeloop suara dari playback dari komputer untuk dimasukkan kembali ke recording atau ke input. Jadi dari output dari komputer ke audio interface, kemudian dimasukin lagi input ke komputer. Nah, sound card seperti apa sih yang punya kemampuan seperti itu? Nah, teman-teman bisa memilih untuk menggunakan sound card yang memiliki kemampuan tersebut. Bisa, kalau yang baru-baru sekarang mungkin Audient Evo. Nah, itu dia sudah memiliki kemampuan loop, audio loop ya, untuk live streaming. Nah, kalau yang produk yang lama yang menurut saya masih recommended itu ada Behringer 302 USB dan Behringer seri Zenic yang lainnya ya. Seri Zenic yang lainnya itu dia
ada pilihan atau selektor tombol from USB to main mix. Nah itu jadi input audio atau output audio dari USB diinputkan lagi ke main mix, jadi kembali masuk menjadi input. Nah itu bisa kita gunakan untuk melakukan play audio dari komputer itu secara real time tanpa delay ya. Nah bagaimana dengan soundcard yang tidak memiliki kemampuan tersebut, atau audio interface yang tidak memiliki audio playback loopnya itu? Nah teman-teman bisa di OBS misalnya, ini saya contohkan. Nah di sini saya menyeting ada desktop audio, ini disetting device-nya adalah kita menggunakan soundcard yang kita pakai jika soundcard kita tidak memiliki fitur loop itu tadi ya. Jadi kita setting device-nya ya kan sebagai desktop audio. Nah di sini memungkinkan saya ngeplay di aplikasi suara apapun, di aplikasi di desktop itu bisa terekam kembali ke OBS. Jadi dia keluar ke outputnya mana, misal outputnya di sini untuk di desktop. Nah saya setting di soundcard ini. Nah kemudian saya masukin ke ke sini, ke desktop audio di sini. Nah soundcardnya kita samain. Jadi secara aplikasi atau secara internal software kita sudah memiliki audio loop semacam itu. Nah cuman kalau dibandingkan dengan soundcard yang audio loop yang ada di soundcard atau di audio interface eksternal, mesti lebih baik yang menggunakan soundcard atau audio interface eksternal karena real time semacam itu. Nah saya contohkan, misal saya ngeplay musik ya, atau ngeplay sesuatu dari aplikasi. Misal di sini ada Audacity, di sini sudah ada file musik ya, kita coba play. Nah, otomatis sudah masuk di sini ya. Oke, dan ini saya menggunakan fitur ducking ya di sini. Jadi ketika saya ngomong, musiknya dia akan turun. Ya, semacam itu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman lagi ngegame misalnya, maka audio yang ada dalam gamenya tersebut juga akan ikut terekam, atau mungkin lagi ngedit atau lagi ngapain gitu di live stream kan, atau mungkin lagi nge-react video YouTube misalnya terus di live stream kan. Nah itu audionya yang dari desktop itu juga ikut terekam di aplikasi OBS. Nah teman-teman juga bisa menambahkan efek atau filter secara real time di OBS ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan misal semacam ini. Di sini saya menggunakan ini ya, beberapa plugin atau filter, yaitu invert polarity untuk menginvert sinyal dari mikrofon saya yang kemarin sudah saya bahas bahwa mikrofon ini memiliki fase yang terbalik, jadi saya harus invert dulu. Kemudian ada expander untuk meningkatkan signal to noise rasionya. Jadi sinyalnya kita expand, jadi lebih gede sinyalnya. Kemudian ada kompresor untuk mengkompres sinyal biar tidak terjadi peak atau clipping di softwarenya secara berlebihan. Oke, itu adalah beberapa tips atau saran saya ketika teman-teman ingin memulai live stream ya. Jadi peralatan apa aja yang dibutuhkan, yang tentunya webcam, kemudian mikrofon, kemudian audio interface, kemudian playback tool seperti headphone dan kawan-kawan, kemudian juga softwarenya ya. Softwarenya di sini saya menggunakan OBS. Kenapa kok saya milih menggunakan OBS ya? Karena beberapa fitur ini kita bisa memilih scene ya kan, semacam ini. Nah, jadi terus kita bisa custom teks ya, kita bisa custom, terus kemudian sudah bisa kasih efek di inputnya, terus ada fitur
filter lainnya, dan kita bisa melakukan banyak hal di sini, termasuk menambahkan transisi dan kawan-kawan. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini, silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.